Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal P3K keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perawat PJC di ruangan anak melaporkan kepada kepala ruangan mengenai salah satu mahasiswa keperawatan yang sedang praktik melakukan kesalahan saat pemberian obat kepada pasien. Hal tersebut dikarenakan nama pasien yang sama. Mahasiswa tersebut tidak melakukan identifikasi pasien secara benar dengan memastikan identitas nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor RM pasien. Kepala ruangan dan perawat sepakat untuk mendiskusikan kasus ini bersama dengan dosen pembimbing klinik beserta mahasiswa yang melakukan praktik di ruangan tersebut. Kegiatan yang direncanakan tersebut merupakan A. Handover, B. Pre-conference, C. Post-conference, D. Diskusi refleksi kasus, atau E. Ronde keperawatan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Diskusi refleksi kasus ya. Jadi pada kasus di atas, mahasiswa keperawatan yang sedang praktik melakukan kesalahan saat pemberian obat kepada pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien secara benar dengan memastikan identitas, nama lengkap, dan tanggal lahir atau nomor medical record. Hal ini menunjukkan telah terjadi kelalaian yang seharusnya tidak terjadi, sehingga perlu dilakukan diskusi dengan merefleksikan kembali kejadian yang terjadi tersebut agar tidak terulang kembali. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau handover itu serah terima antara shift malam ke shift pagi, atau shift pagi ke shift siang, dan shift siang ke shift malam. Kemudian kalau pre-conference, jadi ini pre-conference itu adalah setelah serah terima, kemudian ketua shift atau ketua tim ya, pada saat itu melakukan conference sebelum memberikan asuhan keperawatan ke pasien. Kalau post-conference itu adalah setelah melakukan asuhan keperawatan, ketua tim melakukan diskusi sebelum operan dengan shift berikutnya. Kalau ronde keperawatan akan dibahas di episode berikutnya ya. Jadi tetap pantengin terus channel YouTube ini. Kita ke soal berikutnya. Seorang anak berusia 1 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kejang di rumah selama 5 menit. Saat tiba di IGD, pasien masih kejang. Dokter menginstruksikan pemberian diazepam 10 mg. Cara pemberian obat yang diberikan oleh perawat kepada anak tersebut adalah A. Melalui pemberian oral, B. Melalui pemberian injeksi intravena, C. Melalui injeksi intramuskular, D. Melalui injeksi intrakutan, atau E. Melalui pemberian supositoria. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang E. Yaitu, mana nih? Nah, ini dia. Jadi, melalui pemberian supositoria, penanganan pada anak yang mengalami kejang adalah kolaborasi pemberian antikonvulsan berupa obat diazepam 10 mg diberikan saat anak mengalami kejang demam melalui rektal ya, atau supositoria, atau melalui anal ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 62 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 15 menit yang lalu. Hasil pengkajian nyeri yang didapatkan oleh perawat yaitu pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri seperti tertimpa benda berat. Nyeri menjalar ke punggung dan leher dengan skala nyeri 6. Nyeri bertambah saat pasien bergerak dan berkurang saat istirahat. Apakah pengkajian nyeri yang selanjutnya perlu dikaji oleh perawat? A. Provokatif, B. Quality, C. Region, D. Severity atau skala ya teman-teman, atau E. Time. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Jawabannya adalah yang betul sekali, yaitu yang E. Time. Jadi, pengkajian nyeri dilakukan dengan menggunakan metode PQRST, yaitu provokatif, quality, region, severity, atau skala, dan time ya. Jadi, pada kasus ini telah dikaji yang provokatifnya sudah ada ya, yaitu didapatkan
Ini nih, nyeri dada sebelah kiri, provokatifnya di mana nih? Berkurang saat istirahat di sini ya. Ini ada, ini pasien bergerak ya, bertambah saat bergerak, kemudian berkurang saat istirahat. Kemudian kalau kualitinya didapatkan kalau nyeri seperti tertimpa benda berat. Oke, kemudian kalau regionnya menjalar ke punggung, leher, kalau skala nyerinya 6 ini ya. Jadi yang belum adalah waktu, yaitu kapan nyeri tersebut muncul, kemudian apakah cepat atau lambat, dan berapa lama nyeri tersebut muncul. Oke, kemudian apakah nyeri tersebut hilang timbul atau terus-menerus. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2P1A0, datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan antenatal atau ANC ya. Diketahui usia kehamilan 28 minggu. Hari pertama haid terakhir yaitu 8 Januari 2023. Pasien ingin mengetahui hari perkiraan lahir bayinya tanggal berapa. Jadi kira-kira nih hari perkiraannya tanggal berapa? Karena di sini bulan Januari ya, maka rumusnya hari ditambah dengan 7, bulan ditambah 9, dan tahun ditambah dengan 0. Di sini berarti 8 Januari 2023. 8 ditambah 7, 15. Oke, yang mana yang 15? Yang 15 hanya ada yang C. Jadi langsung saja dijawab kalau angka 15-nya itu hanya ada 1. Kemudian kita lanjutkan ya menghitungnya. 1 ditambah 9, 10. 10 kan bulan Oktober ya. Dan ini 2023. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini dia pembahasannya ya untuk menghitung HPL ya. Ada antara Januari sampai Maret, yaitu hari ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun ditambah 0. Kemudian ada April sampai Desember, yaitu hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke IGD. Saat melakukan anamnesis dengan pasien, ternyata pasien seorang tunawicara. Lalu perawat melakukan anamnesis dengan orang tua pasien. Diketahui pasien mulai demam tinggi sejak hari ini. Di rumah sudah dilakukan pengukuran suhu yaitu 39 derajat Celcius. Sudah dikompres tapi demam tidak turun. Berdasarkan kasus tersebut, sumber data pengkajian yang didapat oleh perawat adalah A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data subjektif, D. Data objektif, atau E. Data penunjang. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Kalau sumber data itu ada 2 ya, ada data primer dan ada data sekunder. Kalau data primer adalah data yang diperoleh dari pasien langsung. Dan kalau data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pasien, melainkan dari pihak lain seperti keluarga atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau untuk data subjektif dan objektif akan dibahas di soal terakhir. Masih di video ini ya. Data penunjang itu apa? Data penunjang itu bisa masuk ke data objektif dan bisa masuk ke data sekunder juga ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan menangis sambil memegang perut karena nyeri perut melilit dan kram. BAB cair sudah 5 kali, mual, dan tidak mau makan. Hasil pemeriksaan bising usus hiperaktif. Berdasarkan data di atas, masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah A. Defisit nutrisi, B. Nyeri akut, C. Gangguan rasa nyaman, D. Diare, atau E. Hipopolumia ya. Kira-kira yang mana? Kalau defisit nutrisi itu ada ini ya teman-teman, ada tanda-tanda berat badan gitu kan. Di sini tidak ada ya tanda-tanda berat badan atau antropometri ya. Jadi bukan. Nyeri akut, nyeri ada sih, cuma skornya tidak ada ya. Ya, gangguan rasa nyaman juga tidak ada. Kemudian jawabannya yang diare. Kalau hipopolemia itu sudah ada tanda-tanda
dehidrasi atau kekurangan cairan. Contohnya nadinya cepat, kemudian tekanan darahnya itu menurun, dan ada tanda-tanda kulit kering, menangis tanpa air mata. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu diare. Definisi diare adalah pengeluaran feses lunak dan tidak bermassa. Batasan karakteristiknya adanya nyeri abdomen, kram, urgensi, dan bising usus hiperaktif, serta mengalami buang air besar lebih dari 3 kali. Dan data pada kasus ini, anak mengalami nyeri perut melilit dan kram. BAB cair sudah 5 kali. Kemudian hasil pemeriksaan fisiknya juga ususnya hiperaktif. Jadi diagnosa keperawatan utamanya adalah diare. Baik, kita ke soal berikutnya. Sekelompok anak usia 5 tahun terlihat sedang bermain balok. Anak-anak tersebut begitu menikmati bermain sendiri-sendiri. Jenis permainan apa yang dilakukan anak tersebut? A. Skill play. B. Dramatic play. C. Social affective play. D. Parallel play. Atau E. Sense play. Kira-kira yang mana, teman-teman? Kalau skill play itu adalah jenis permainan yang melatih kemampuan anak. Contohnya menggambar atau bermain sepeda. Dramatic play itu contohnya atau bermain peran ya, artinya ya, kata lainnya bermain peran, contohnya bermain dokter-dokteran, bermain masak koki-kokian ya, bermain koki, menjadi polisi atau pemadam kebakaran. Kemudian kalau social affective play itu yang ada berhubungan dengan orang lain ya, contohnya itu bermain cilukba gitu, itu social affective play. Kalau parallel play itu adalah yang dilakukan anak balita atau preschool ya, yang masing-masing mempunyai permainan yang sama, tetapi satu sama lain tidak ada interaksi dan tidak saling tergantung. Maka jawabannya adalah parallel play. Kalau sense play itu ada apa ya? Merasakan ya. Jadi ada penginderaan, contohnya bermain pasir gitu kan, kemudian bermain air. Itu kan ada perabaan ya, sense merasakan pasir dan merasakan air. Oh, ini dia penjelasannya ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Pasien laki-laki berusia 78 tahun dibawa ke IGD karena jatuh dari kamar mandi. Hasil pemeriksaan terdapat luka robekan di pelipis kanan dengan ukuran 3 x 1 cm. Perdarahan aktif, tanda-tanda vital, saturasi oksigen 96%, tekanan darah 140/80 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 23 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Pengumpulan data pengkajian di atas merupakan data A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data subjektif, D. Data objektif, atau E. Data penunjang. Jadi, dalam pengkajian keperawatan, jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data subjektif atau data pengkajian yang diperoleh dari hasil anamnesis pasien atau keluarga, dan data objektif, data pengkajian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan pada pasien, seperti tanda-tanda vital, hasil laboratorium, hasil observasi, dan lain-lain. Maka jawabannya adalah yang D, data objektif. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya 8 soal ya. Kenapa saya memilih 8 soal? Jadi kata senior saya, angka 8 itu angka yang tidak pernah putus ya, yang tidak pernah ada ujungnya. Mudah-mudahan dengan 8 soal ini kita juga belajar tidak ada ujungnya ya, belajar terus-menerus sampai meraih hasil yang maksimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.